sambil diskusi. Untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi Istana Family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Yang saya hormati Pak Haji Anwar MD dari fraksi Nasdem. Kebetulan juga beliau adalah sekretaris Komisi 4. Karena kalau di Wajo ini banyak mitra komisinya itu yang menangani COVID seperti Dinas Kesehatan dan Sosial, itu mitra Komisi 4. Yang saya hormati Pak Sekwan beserta Ibu Kabah. Terkait masalah COVID, memang kita tahu bahwa sekarang menjadi isu internasional. COVID ini kira-kira bagaimana kira-kira solusinya, mungkin nanti kita bisa bawa oleh apa-apa kira-kira yang dilakukan pemerintah daerah di sini, di Wajo, khususnya di DPRD terkait masalah penanganan COVID. Adapun nanti masalah teknisnya mungkin juga teman-teman nanti bisa langsung bertanya sekitar terkait masalah COVID sendiri. Karena yang kita tahu bahwa di Kota Parepare rumah sakit kami ini adalah rumah sakit rujukan, dan sekarang ini kalau tidak salah dari total kemarin kita di Parepare ada 35 dan sudah sembuh sekitar 26, 27. Tapi terakhir kemarin ada lagi yang baru, ada 4 lagi yang positif. Menurutnya itu klaster pasar ini yang bahaya. Mudah-mudahan ini baru di tracing, mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena kalau pasar yang terjadi tentu dampaknya sangat luar biasa. Ya. Kalau teman-teman dari Parepare, kami kemarin sudah ketemu di Makassar dan sudah 2 kali pertemuan, jadi wajah-wajah yang datang ke Wajo ini kita sudah bisa kenal, dan insya Allah kami juga akan berkunjung atau konsultasi ke DPRD Kota Parepare, karena menurut informasi tadi dari Pak Wakil Ketua bahwa rumah sakit yang ada di Parepare itu adalah rumah sakit rujukan. Kemudian terkait juru bicaranya juga, ya kami mau mengetahui juga bagaimana tim gugus ini melaksanakan tugasnya. Kemudian itu nantinya akan kami jadikan perbandingan di Parepare, karena maaf saya juga adalah ketua tim tim pengawas yang dibentuk di Parepare untuk mengawasi anggaran tim gugus ini. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Wajo, pimpinan DPRD Kota Parepare yang dihadiri oleh Wakil Ketua dan anggota dari Sekretaris Dewan Kabupaten Wajo dan teman-teman media yang sempat hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama, bahwa di Kabupaten Wajo kondisi COVID sampai pada hari ini itu saya gambarkan dulu. Ada OTG kita, orang tanpa gejala itu 180 orang, itu berdasarkan tracking dari, kalau di sini dinamakan klaster dandut. Ada klaster dandut di Wajo. Itu hasil tracking dengan kontak erat itu sampai ada OTG kita sampai hari ini berjumlah 182 orang, dengan yang sudah dipantau itu sudah ada 33 orang, jadi sisa 149. Kemudian ODP sudah nihil sekarang, dari awal itu sampai hari ini tuh jumlahnya 57 orang, tapi pemantau itu sudah nihil. Kemudian pasien PDP yang ada di Wajo semenjak dari awal sampai hari ini itu ada 16 orang, 4 diantaranya itu meninggal dunia. Tapi meninggalnya itu kita rata-rata karena ada penyakit penyerta, hipertensi,
ada jantung, yang terakhir kemarin ini ada stroke, kemudian ada batuk menahun yang diindikasikan adalah TBC. Kemudian untuk positif, sampai hari ini kami di Wajo ada 6 yang positif, termasuk tadi yang klaster dangdut, 2 diantaranya sudah sembuh, kemudian 4 yang lain itu 2 diantaranya dalam status tanpa gejala, ada di wisata COVID di Harper, kemudian 2 dirawat di rumah sakit Sayang Rakyat dengan kondisi semakin membaik. Itu kondisi COVID-19 di Kabupaten Wajo. Kalau dalam penanganan COVID di Kabupaten Wajo sejak awal, pemerintah Kabupaten Wajo sudah mengeluarkan kebijakan pembatasan di pelabuhan dan perbatasan. Ada sekitar 10 perbatasan dan 6 perbatasan besar itu yang dijaga ketat oleh tim gugus tugas. Kemudian dari perbatasan dilakukan pendataan sampai pada posko gugus tugas kelurahan dan desa. Jadi yang melintasi perbatasan dan yang akan berada di Kabupaten Wajo sekarang itu sudah sekitar 12.000 orang sejak awal sampai pada hari ini. Sejak 1 Juni itu selalu diadakan pendataan 1 Juni sebelum petugas posko ini ditarik. Data yang masuk kemudian dikirim ke Pusdalop BPBD, kemudian dari Pusdalop BPBD mengirim ke tim gugus kecamatan, kemudian tim gugus kecamatan mengirim ke surveillance atau puskesmas yang membawahi daerah tersebut, sehingga setiap yang masuk itu akan dipantau oleh pihak puskesmas yang ada di Kabupaten Wajo. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Wajo melibatkan TNI dan Polri dari tingkat kabupaten sampai kepada tingkat desa. Di desa yang paling berperan adalah Babinsa, Babinkan, Tipmas, sehingga jika ada pendatang, maka pemerintah desa bersama dengan TNI Polri melalui Babinsa dan Babinkan, Tipmas mendatangi pengunjung atau pendatang yang dari luar daerah untuk memberikan edukasi, melaporkan diri dan memeriksakan diri, sehingga jika ada kasus itu langsung tertangani oleh pihak puskesmas terdekat. Kemudian setelah menarik semua petugas posko sejak 1 Juni 2020 kemarin, maka yang diperkuat lagi adalah tim gugus kecamatan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk anak remaja, di mana tugas pokok mereka adalah aktif melaporkan setiap orang yang datang di daerahnya, karena COVID-19 ini adalah virus yang dibawa oleh orang dari luar. Kapasitas kami di Kabupaten Wajo dalam hal penanganan tetap kami mengacu kepada tiga fungsi kami sebagai anggota dewan. Pertama, fungsi kami sebagai pembentukan peraturan daerah, meskipun dalam hal ini kami selalu bersinergi dengan pemerintah dalam hal perumusan setiap surat edaran yang akan dibuat oleh pemerintah. Ya, jadi selalu bersinergi, kami selalu berdiskusi bagaimana merumuskan edaran pemerintah daerah kepada masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan COVID ini. Kemudian fungsi yang kedua kami tetap bersinergi dengan pemerintah, yaitu mengenai hal anggaran. Saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPD Utama Parepare bahwa di Kabupaten Wajo ini sudah kami melakukan refocusing untuk kedua kalinya. Sementara ada usulan dari pemerintah dalam rangka menghadapi new normal ini, ya, yaitu refocusing ketiga. Refocusing pertama itu senilai 23 miliar 768 miliar salam. Kemudian yang kedua 20 miliar 382 juta sekian. Kemudian rencana refocusing ketiga ini 19 miliar 246 juta. Nah, dari total yang kami anggarkan dari APBD ini itu kurang lebih 60 miliar. Nah,
Ini di luar dari seperti yang disampaikan tadi Bapak bahwa ada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan itu yang mana situ mengisyaratkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk merestrukturisasi anggaran barang dan jasa dan belanja modal. Alhamdulillah dari restrukturisasi barang dan jasa dan belanja modal itu kita mendapatkan 209 miliar untuk sehingga penanganan COVID ini seperti yang disampaikan bicara ini meskipun pada akhir terjadi loncatan di Kabupaten Wajo. Kemudian dalam hal pengawasan kami ada 3 tingkatan pengawasan kami. Pertama, pengawasan pada saat pengajuan rencana eksekusi. Kami di Kabupaten Wajo tetap melakukan pembahasan di Banggar terhadap usulan eksekusi itu. Kami tidak menerima secara gelondongan, tetapi kami karena ini sepakat mulai dari awal bahwa anggaran untuk eksekusi ini COVID itu kita anggarkan dalam bentuk BTT belanja terduga ya, kita seperti itu supaya tidak rumit perjalanannya. Nah, dari belanja tak terduga ini ada beberapa perangkat daerah yang terlibat di dalamnya. Terutama sekali pada rumah sakit Lemak Tukelan, di mana pada rumah sakit itu terdapat 7,9 miliar, di mana 7,9 miliar itu kita peruntukkan untuk pembangunan ruang isolasi, Pak, karena kami khawatir siapa tahu ada lonjakan seperti itu. Nah, kemudian beberapa APD, kemudian alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID. Di rumah sakit Siwa itu kurang lebih 5,7 miliar. Itu pun diperuntukkan untuk salah satu pembangunan gedung untuk ruang isolasi. Karena di rumah sakit Siwa kami ketahui bahwa itu adalah rumah sakit perbatasan antara Luwu, kadang juga ada pasien dari Sulawesi Tenggara. Sehingga kami pemerintah dan kami menyampaikan bahwa di situ harus ada pembangunan ruang isolasi. Selebihnya itu terpusat di Badan Penanggulangan Bencana penganggarannya, kemudian tersiap kepada seperti yang disampaikan bahwa di eksekusi pertama itu kami sepakat bahwa selain ada 6 kecamatan perbatasan itu kami anggarkan, Pak. Ya, kami anggarkan. Nah, kemudian yang kedua puskesmas perbatasan kami juga anggarkan. Jadi ada sinergitas antara Satpol PP, Perhubungan, Dinas Kesehatan, kemudian Badan Bencana dengan kecamatan yang ada di situ. Dari rekan kami Bapak Ismail Junaidi Muhammad bahwa kami di Kabupaten Wajo terkait dengan COVID ini khususnya dalam hal penangkaran itu tadi sudah dijelaskan bahwa kami lebih jauh besar dibandingkan dengan Parepare. Tapi mungkin penanganannya ya mungkin lebih hebat daripada Parepare. Nah, tapi ya alhamdulillah karena kami terkait dengan penangkaran pertama atau kursi pertama kita ada 23 dan kedua ada 19. Jadi kalau diakumulasi kemarin itu ada kurang lebih 42 miliar. Jadi rencananya nanti kursi ketiga ini ya sudah dihitung mungkin kurang lebih 20 miliar lagi. Jadi mungkin apa yang menjadi permasalahan kita di Parepare itu juga kami hadapi di sini. Itu mungkin yang pertama tadi. Yang kedua terkait dengan pertanyaan saudara kami Haji Kasmi terkait bagaimana kami di DPRD Kabupaten Wajo dengan reses ya, kami mungkin ingin melakukan konsultasi ke depan ini, mungkin minggu depan ini kami juga akan melakukan konsultasi karena selama ini kami baru pernah melakukan reses semenjak masuk COVID. Jadi mungkin kalau bisa nanti kami di DPRD ini bisa juga untuk melakukan konsultasi apa yang sedang tadi bahwa kita sudah melakukan konsultasi di
Sulbar kebetulan di DPRD provinsi mungkin sudah ada mekanismenya tersendiri untuk dalam hal penangkaran. Kita akan juga lakukan karena selama ini belum ada ya Pak, belum ada untuk kita bisa terapkan di sini. Jadi mudah-mudahan karena ini menjadi kendala apa yang disampaikan tadi saudara aku bahwa kita ini anggota DPR luar biasa bebannya Pak, luar biasa. Jadi kalau memang seperti itu adanya tadi bahwa dari beberapa provinsi termasuk dari Sulbar tadi itu dialokasikan anggaran kurang lebih 50 juta untuk anggota DPR untuk melakukan reses ini sangat membantu beban kita sebagai anggota DPR. Anggota DPRD, hanya mungkin yang perlu saya ada penjelasan di masa COVID ini. Seperti apa reses yang dilakukan karena selama ini kita tidak mendapatkan gambaran ya. Seperti apa teknis pelaksanaan reses di masa COVID ini. Sehingga dari aspek regulasi kami juga agak khawatir. Jangan sampai karena ini menciptakan kerumunan pada masa reses. Jadi mungkin itu minta gambaran seperti apa pelaksanaan reses ini. Terkait masalah reses, sebelum kita reses kemarin kita dulu bersama dengan Pindah masuk ke Polres dengan tim gugus juga, sehingga kita sepakati bahwa karena terus terang masyarakat ini banyak sekali terdampak. Kalau reses ini kan kalau di Parepare ini ada transport, ada konsumsi, sehingga teman-teman sepakat pada saat itu untuk kita reses, dan itu juga diamini oleh penegak hukum dengan catatan ya tetap memperlakukan tidak bisa kerumunan ya. Kalau misalnya kami di DPR Kota Parepare sudah reses 200 orang karena adanya COVID, sehingga per klaster waktu misalnya jam 9 25 orang, jam 10 25 orang, jam 1 25 orang sampai 8 klaster, sehingga mencukupi 200 orang itu tadi ya. Nantian ya. Boleh kan kalau di reses itu bisa sampai 6 hari kami kan, sampai 6 hari, sehingga ya dalam space waktu dia terlalu panjang ini bisa kita gunakan misalnya setiap hari misalnya cuma 50 orang dan begitu. Tetapi itu tadi 25 orang per sekali pertemuan. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi tetap juga terkait masalah jarak, social distancing, physical distancing, tentu ya masker dan apa ini alat suhu, ini tetap juga kita lakukan status. Dengan mengucapkan alhamdulillah, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.